ingkang gembor-gembor, ojo narkoba, ojo gawe sabu-sabu, tapi ternyata anake nggih kenek narkoba. Sinten, Bu? Oh, mboten semerap, Roma Irama. Jangan cari-cari kesalahan orang. Wala tajassasu, jangan cari-cari kelemahan orang. Seorang pendakwah harusnya tidak seperti itu, ya. Tidak mengumpamakan atau menyebut nama seseorang untuk dijadikan contoh. Apalagi yang disebut itu adalah nama besar Bapak Haji Roma Irama. Padahal Bang Haji lebih senior dari Anda dan Pak Haji sudah banyak memberikan kontribusi untuk bangsa Indonesia. Dan Anda sebagai seorang ustazah baru meniti karir, tapi sudah membuat atau menyebut nama Bang Haji Roma Irama dengan mengumpamakan sesuatu yang sangat sensitif. Setiap manusia sudah pasti mendapatkan ujian ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Haji Roma Irama sudah banyak makan asam garam di dunia hiburan dan dunia dakwah. Jadi kalau Anda menyebutkan Haji Roma Irama untuk sebagai perumpamaan hal yang negatif, menurut saya tidak etis, ya Bu Ustazah. Jangankan Roma Irama diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anaknya tersandung kasus, bahkan Nabi dan Rasul pun pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pihak keluarga. Kayak misalnya Nabi Nuh diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu anaknya membangkang, anaknya durhaka. Ada istrinya Nabi Lut juga sama membangkang. Jadi semua manusia udah pasti ada ujian dan cobaan. Artinya kalau ada orang mencela kita atau menyebutkan keburukan kita misalnya, atau menggibahkan kita, itu artinya kita benar-benar manusia. Sebab kalau nggak ada aib namanya malaikat. Jelas ya? Sebab kita punya dua keuntungan. Keuntungan pertama, Allah sedang menetapkan bahwa kita benar-benar manusia. Yang kedua, saat disebutkan nama kita dengan kejelekannya, misal kalau itu kemudian benar, hati-hati menjadi gibah, kalau itu salah menjadi fitnah. Dan setiap gibah atau fitnah ketika disebutkan, maka semua dosa kita ditransfer kepada dia dan pahala dia ditransfer ke kita. Ada orang ingkang gembor-gembor, ojo narkoba, ojo gawe sabu-sabu, tapi ternyata anake nggih kenek narkoba. Sinten, Bu? Oh, mboten semerap, Roma Irama. Baru-baru ini ada seorang ustazah yang lagi terkenal ya, perempuan muda. Ya, dia telah menyebut nama seseorang yang diuji oleh anaknya. Beliau telah menyebut Roma Irama yang diuji oleh anaknya. Sebetulnya tidak perlu aku simpan, aku rahasiakan siapa ustazah itu atau penceramah perempuan muda itu. Namanya Neng Lela. Pesan terbuka buat Neng Lela. Neng Lela, Nabi Nuh, ya, itu juga diuji oleh anaknya. Ya, itu contoh. Seorang nabi diuji oleh anaknya. Iya. Apalagi seorang manusia biasa akan dapat ujian oleh anaknya. Dan apa pentingnya Anda ini mengomongkan atau membongkar aib seseorang? Apa pentingnya? Dan setidaknya Anda ini udah ceramah ke sana, ke sini, ke mana-mana ceramah, iya kan? Apa pentingnya Anda menghibah seseorang, keluarga seseorang, aib seseorang? Hibah tidak boleh, membongkar aib orang tidak boleh. Allah sedang menutupi aibnya beliau, tapi Anda telah membongkarnya. Siapa Anda ini? Sehebat apa Anda ini? Allah menutupi, Anda yang membongkar. Maaf. Banyak netizen yang bicara, Anda masih baru kencur ngomongin orang tua, buka aibnya orang-orang tua.
Kata yang komen di atas, nilailah penceramah yang jujur dan polos. Ya, saking polosnya dia tidak bisa membedakan mana materi yang layak disampaikan kepada publik, mana yang tidak. Mana yang harus dia pahami di dalam dalil, mana yang tidak. Dia belum pernah merasakan berumah tangga, punya anak, merawat anak, sampai anaknya besar. Kebayang tidak bagaimana kalau suatu saat nanti anaknya melakukan hal yang sama seperti yang dialami oleh Ridho. Padahal Ning sendiri sudah menasihati anaknya hingga ratusan ribu kali. Bagaimana nih hatinya saat dia mendengar dari penceramah lain, penceramah itu menyudutkan dia. Bagaimana? Seharusnya menjadi penceramah yang muda itu harus mempergunakan adab. Adab itu jauh lebih tinggi daripada ilmu. Karena orang yang beradab pasti memiliki ilmu. Tapi belum tentu orang berilmu itu memiliki adab. Ingat itu. Yang ngeritikin Abang Haji ya tentang narkoba. Kalau saya lihat dari tingkah kamu ya, dengan dengan lagak kamu ya, dengan cara kamu ya, sebenarnya sih nggak ada ustazah seperti kamu ya. Kalau semua ustazah seperti kamu bisa rusak. Kamu mau bawa kemana para jemaah kamu ya? Itu kalau kamu benar-benar ustazah. Kalau benar-benar ustazah itu ada cara, apalagi mengini suaranya. Karena kita pernah dengar ya, orang kalau bersuara terlalu mendayu-dayu itu mengundang aura ya, ininya orang laki ya. Nah, kalau kamu tidak lebih baik daripada orang yang kamu kritik, kenapa kamu mengkritik tentang pribadinya orang ya? Kalau kita mau ngeritik seseorang, sesuaikan dengan gaya kamu gitu loh, Mbak Laila ya. Ini untuk kamu ya. Kamu belum berumah tangga loh. Kalau nanti kamu sudah berumah tangga, baru akan kamu tahu bagaimana cara kamu mendidik anak kamu ya. Kalau saya sih kepengen kamu eval-teval ya. Kalau kamu mampu mengeritik tentang dosa orang lain, tentu kamu lebih mampu mengeritik tentang dosa keluarga kamu.